melihat teman-teman yang mendekati untuk memakai narkoba gitu. Pinky selaku duta anti narkoba nih, biasanya apa sih yang Pinky lakukan atau pesan-pesan nih untuk teman-teman memang yang melihat lingkungan sekitarnya ada yang mendekati hal seperti itu, seperti apa baiknya gitu? Prestasi apa lagi nih? Dan luar biasa. Aku sih lingkungan yang positif dan orang tua yang selalu mendukung itu suatu peran yang sangat besar ya Kak untuk diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Jendela Story semuanya, bagaimana kabarnya? Ini adalah konten pertama kami yang akan menyuguhkan tentang edukasi, motivasi, dan juga inspiratif. Dan tentunya semoga apa yang nanti akan kami suguhkan bisa bermanfaat untuk sahabat Jendela Story semuanya. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya ke depan kami bisa membuat konten yang lebih bersemangat lagi agar bisa lebih bermanfaat untuk sahabat Jendela Story semuanya. Nah, sahabat Jendela Story, kita kan udah tahu nih 2 tahun terakhir ini di dunia, khususnya di Indonesia, kita sedang dilanda COVID-19. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh di dunia pendidikan dalam belajar dan juga mengajar. Bagaimana sih kita bisa melihat dari perspektif para pelajar yang dimana teman-teman pelajar ini belajar secara daring atau juga online kurang lebih 2 tahun. Nah, ini dia sahabat Jendela Story, kita sudah bersama dengan salah satu pelajar yang juga sangat berprestasi dalam bidangnya. Ini dia. Halo. Sama-sama halo ya kita. Hai, boleh perkenalkan dong namanya siapa? Oh iya, boleh dong. Perkenalkan, nama aku Ladiva Pinke Andrea, biasa dipanggil Pinke. Saat ini aku berusia 17 tahun, siswi di SMA Budi Luhur, dan saat ini aku menjabat sebagai Duta Anti Narkoba berbakat Kota Tangerang 2021. Wah, banyak banget kesibukannya ya, melebihi pekerja ternyata. Kak Pinky, dari tadi yang sudah disebutkan, ya kan? Aku manggilnya kakak atau adik atau apa? Terserah kakak, senyaman. Kayaknya biar seumuran, panggil nama aja ya. Kan kita masih seumuran kan? Iya. Oke, Pinky, dari segudang kesibukan yang memang sudah dijalani nih, ya kan? Sebelum kita menanyakan tentang banyaknya prestasi yang sudah didapatkan, dari Pinky sendiri nih selama 2 tahun pandemi COVID-19 ini, ketika belajarnya ini ada kendala nggak sih? Sejujurnya pas awal-awal it's hard to adapt online school karena kan semuanya harus dengan gadget, teknologi. Betul. Dan biasanya sih kalau kendala untuk online school itu koneksi ya Kak, jaringan, dan juga kita nggak bisa bertemu dengan gurunya langsung, jadi feel-nya beda kalau belajar, dan kita juga nggak bisa bertemu dengan teman-teman. Jadinya semangatnya itu poin penting ya. Tidak ketemu dengan teman-teman. Lalu ya kurang lebihnya seperti itu sih Kak kendalanya. Oke. Awal-awal ada agak shock nggak sih kok yang tadinya tatap muka terus tiba-tiba daring online, kesulitan-kesulitan di dalamnya itu apa aja sih? Awalnya sih shock banget, yang katanya libur 2 minggu di rumah, tiba-tiba udah 2 tahun ya di rumah. Dari 2 minggu ke 2 tahun lumayan panjang ya. Oke. Dan kendala-kendala awalnya sih emang belum terbiasa ya dengan online school setiap hari, buka laptop setiap hari, bangun setiap hari buka laptop, matanya jadi pegel juga, tapi lama-lama akhirnya terbiasa juga. Lalu setelah terbiasa itu nih, bagaimana sih membagi waktu? Katanya kan banyak keluhan awal-awal, oke nih libur segala macam, bahkan ada yang sekatanya ada yang sampai tidur ngedengerin guru ngoceh presentasi, kita tidur, ini yang nggak di-onin. Seperti apa dari Pinky sendiri biasanya dalam daring itu seperti apa sih gitu? Kalau aku sendiri awalnya memang kesulitan untuk memahami materi, tapi kalau untuk ketiduran waktu kelas online sih alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya, luar biasa, sangat inspiratif belajar satu ini. Karena emang di sekolah diwajibkan on cam, karena kalau tidak on cam dikeluarin dari meetnya gitu. Oh gitu. Dan jadinya sih lebih aktif juga sih di kelas karena online kan.
Tapi ada memang beberapa kesulitan seperti koneksi dan jaringan. Jadi ketika ulangan, terus misalnya jaringan terputus, jadinya kita harus mengulang ulangannya lagi kan Kak. Luar biasa ya, dan itu kayaknya agak menghambat, tetapi mau tidak mau kita Iya, harus mengikuti iya, rule-nya betul karena banget. keadaan lagi pandemi COVID gini ya. Oke, Kak Pinky, apa namanya, prestasi membagi waktu nih ya kan antara si pandemi, tetapi ternyata Pinky juga berprestasi, salah satunya di Duta Anti Narkoba. Membagi waktu nih, karena kan gini, itu ke sekolah secara online 2 tahun, ya kan. Terus tetapi event-event masih diikutin, salah satunya kan Duta Anti Narkoba kayaknya baru kemarin pemilihan, betul, Iya, betul, ya kan. Kak. Seperti apa nih dari Pinky sendiri membagi waktu itu, karena kan pasti semuanya dilalui prosesnya by online. Iya. Seperti apa? Well, kalau untuk time management sebenarnya aku juga belum terlalu profesional, masih belajar juga. Karena kan sekarang banyak banget ya Kak metode-metode time management. Tapi enggak semuanya sih sesuai dengan aku. Tapi akhirnya aku mencoba dengan hal yang simple aja, seperti menulis to-do list dan juga pakai reminder di HP, simple aja. Dan menurut aku sih dari semua metode time management yang paling penting adalah skala prioritas. Dan karena sekarang semuanya tuh virtual dan online, aku sih lebih bersyukur karena lebih banyak waktu luang ya Kak di rumah, jadinya kita bisa melakukan hal yang lebih banyak, seperti misalnya kita ikut event online untuk bootcamp atau kompetisi online yang mungkin biasanya kompetisinya itu datang. tapi karena online jadi lebih dipermudah, dan juga studi exchange dari rumah. Jadi sebenarnya kalau pandemi ini sebenarnya menurut aku suatu keuntungan untuk aku juga sih untuk melakukan banyak hal. Membagi waktunya itu ya justru lebih bagus ya, karena mungkin badan nggak capek juga Iya, kan. betul banget, Kak. Jadi yang tadinya masih shock untuk yang tatap muka menjadi online, jadi sekarang sudah terbiasa. Justru kayaknya sekarang malahan semua kegiatan kebanyakan by virtual Iya, ya. Itu justru betul, lebih menguntungkan Iya, kita ya. iya, Jadi satu betul. hari bisa mengerjakan dengan banyak event atau juga pekerjaan gitu ya nggak sih? Betul Kalau aku banget, sih Kak. merasakannya gitu Iya, ya. betul banget Kak. Oke, Pinky sendiri nih, itu kan dari perspektif Pinky sendiri kan, gitu kan. Tapi untuk teman-teman sendiri seperti apa sih? Ada keluhan-keluhan seperti apa atau apa gitu nggak sih? Kalau beberapa keluhan dari teman aku, kebanyakan sih sulit memahami materi. Mereka lebih mudah memahami materi sekolah tuh kalau ketemu langsung dengan gurunya, bisa bertanya langsung dengan gurunya. Karena kan kalau online itu kalau ada yang mau bertanya tuh kadang agak sulit karena suaranya juga rebutan kan Kak. Betul. Kalau misalnya langsung kan kita bisa dapat feel-nya dan bisa dibimbing oleh gurunya langsung. Dan paling yang sering juga itu kendala jaringan sih, Kak. Jaringan ya, terkadang Soalnya. memang gitu ya, terkadang memang jaringannya kurang memadai ya, kurang mendukung, entah itu dari sinyalnya atau apapun itu ya. Pinky, ini kan 2 tahun sudah daring atau online Iya. mengikuti kelas itu. Nah, ini kan sudah mulai dibuka lagi untuk tatap Iya. muka, betul kan? Iya, Nah, betul. persiapan Pinky sendiri nih untuk mengikuti pelajaran tatap muka dengan kekhawatiran mungkin masih dengan COVID-19, seperti apa sih persiapannya? Iya, pasti banyak banget ya Kak hal yang harus dipersiapin, terutama mental, dan juga kita sekarang di era new normal, kita harus menjalani prokes juga. Betul. Dan masih terbatas juga kan siswa-siswi yang ke sekolah. Tapi overall sih kalau maupun online atau offline, aku tetap semangat dan tetap termotivasi untuk belajar di sekolah. Oke, tapi tentunya ini kan nggak akan kayak biasanya sebelum ada pandemi COVID kan. Nah, persiapan Pinky sendiri untuk mempersiapkan mental itu sendiri, hal-hal apa sih yang nantinya mungkin akan lebih dipersiapkan lagi gitu? Mungkin yang pertama pastinya niat ya Kak, niat untuk sekolah, karena kalau tidak niat untuk sekolah pastinya kan susah untuk Betul. menjalani sekolah. Terus akhirnya motivasi aku juga sekolah, pastinya kan aku ke sekolah walaupun keadaan seperti ini kan motivasi aku untuk belajar untuk mencapai cita-citaku. Jadi menurut aku sih pastinya niat usaha aku. Dan yang tentunya disiapkan. harus prokes ya. Iya, pastinya itu yang paling Bener-bener dari yang kita nggak pernah pakai masker, sekarang kan sudah wajib masker dan jaga jarak itu ya, Iya, betul tentunya. banget, Kak. Oke. Tadi kan Pinky bilang niat, motivasi dan lain-lain. Nah, motivasi Pinky sendiri selain untuk belajar itu
pasti kan punya tujuan dan niat yang akan dikejar ya Yes, kan. betul banget. Boleh nggak sih dibocorin ke sahabat Jendela Story ini apa sih sebetulnya yang akan Pinky kejar pakemnya? Pokoknya saya harus mencapai itu tuh gitu. Kalau untuk motivasi aku, this is my motivation ever since I was in a young age. Aku selalu ingin menjadi seseorang yang bermanfaat dan menjadi seseorang yang berguna untuk banyak orang. Okay. Aku ingin berbagi apa yang aku miliki, apa yang aku punya, entah itu ilmu aku atau my passion or anything. I just want to share and be someone useful for everyone. Oke, berarti kan itu sebetulnya sudah terencana dengan baik, ya kan? Nah, kedepannya nih untuk mungkin bisa lebih memotivasi lagi teman-teman pelajar yang memang akan tentunya akan kembali kaget ya dari online menuju offline. Ada pesan-pesan nggak sih dari Pinky sendiri? Akan seperti apa nih harusnya teman-teman? Okay, so I have a little message for us youth out there. So life is really challenging, but wherever you are or wherever you are, you will always have to believe in yourself that you are capable to do anything. And in our youth time, let's not waste time and do productive things and positive things, of course, and be the best version of yourself. Gitu teman-teman, pada ngerti nggak? Kayaknya mungkin sahabat Jendela Story apaan sih, nanti mudah-mudahan dikasih artinya ya sama editing di bawah. Garis besarnya aja mungkin, takutnya kan teman-teman sahabat Jendela Story terbatas nih untuk pengetahuan Englishnya, nggak kayak Pinky. Garis besarnya secara garis besar nih harus gini deh lo gitu, harus kayak gue nih biar gue juga punya pakem apa yang akan gue kejar ke depannya gitu. Semasa kita masih muda dan kita masih di usia produktivitas, kita harus memanfaatkan tenaga dan waktu kita sebaik mungkin. Karena masa muda itu tidak akan datang dua kali. Jadi marilah kita generasi muda terus berprestasi dan terus produktif walaupun di era pandemi. Wow, luar biasa pesannya. Semoga bisa diterapkan bareng-bareng sama sahabat Jendela Story semua ya, khususnya para pelajar gitu. Oke, Pinky, selain di sekolah ya kan, Pinky kan kelas 12 betul? Iya, betul. Nah, prestasi di luar boleh nggak sih dibocorkan, karena Pinky pakai selempang Duta Anti Narkoba nih. Boleh nggak sih dikasih bocoran sama teman-teman, ada apaan sih nih gitu? Apa sih yang dipakai sama Pinky? Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya gitu. Oke, jadi ini adalah sash dari Duta Anti Narkoba Berbakat Kota Tangerang 2021, di mana ini bukan hanya sekedar selempang, bukan hanya sekedar title, tapi ini bagaimana aku sebagai seorang pelajar, sebagai pemuda bisa mengabdi kepada masyarakat. Oke, oh gitu. Itu berarti berbakat, Iya. betul kan? Kemarin kalau boleh tahu nih sedikit ya kan, sebelum menuju ke arah yang lebih jauh untuk pertanyaannya, kemarin bakat apa yang ditunjukkan ketika mungkin ada pemilihan di Duta Anti Narkoba? Kalau kemarin sih aku nunjukin bakat tari tradisional, yaitu tari legong dari Bali. Oh gitu. Kenapa mengangkat tari itu? Karena aku sendiri dari kecil emang punya ketertarikan dalam tari tradisional, dan aku rasa sebagai generasi muda kita harus mewariskan budaya Indonesia. Jadi aku mengambil tari legong ini sebagai bakat yang aku unjukkan pada malam unjuk bakat. Oh, wow, luar biasa ya Allah. Selain pintar di sekolah, Pinky juga ini cinta budaya. Boleh kita beri apresiasi ya teman-teman ya. Oke, Pinky, ini kan Pinky kan sebagai Duta Anti Narkoba ya kan, sudah tersemat di dalam diri Pinky sendiri. Nah, sebagai Duta Anti Narkoba, apa sih yang bisa Pinky berikan dan kontribusi apa yang Pinky berikan kepada masyarakat dan khususnya para pelajar ya? Karena seperti yang kita ketahui, edukasi narkoba di kalangan pelajar itu memang sangat kurang ya Kak. Jadi aku sebagai pelajar, aku ingin menjadi role model untuk membantu mensosialisasikan mengenai bahaya narkoba kepada kalangan pelajar. Dan aku sih ingin menggunakan media sosial sebagai one of the tools, because zaman sekarang kan kita setiap hari membuka sosmed ya Kak. Jadi menurut aku, I think that social media is one of the powerful tool untuk mensosialisasikan bahaya narkoba. Oke, dan itu Pinky sudah menerapkan untuk saat ini. Sudah berapa lama?
Baru dari pemilihan kemarin Kak, sekitar 3 bulanan. Oke, jadi continue ya, itu selalu diupdate, diupload di Yes. media sosial Pinky sendiri ya. Iya. Nanti media sosialnya boleh di follow nanti Oh, ada iya, di boleh akhir banget. video ya. Iya. Oke, Pinky, pandangan pelajar ini kan ada pelajar yang memang nurut, ya kan? Ada pelajar yang baik, yang pintar, tetapi segala sesuatu kan pasti ada kebalikannya. Iya. Yang maaf kita katakan ada pelajar yang nakal gitu ya, entah itu mungkin dalam bolos sekolah, entah mungkin dalam hal-hal lain lah semuanya gitu. Dari Pinky sendiri nih melihat teman-teman yang mungkin tanda kutip seperti itu, bagaimana sih, dan mungkin ada pesan-pesan yang baik juga nggak nih biar teman-teman ya udah ngikutin jalan yang baik aja nih biar nanti tujuan dan juga cita-citanya bisa tercapai sampai akhir gitu. Iya betul Kak, menurut aku kalau untuk pelajar yang nakal itu sangat sedih sekali ya Kak, karena maybe they think that being bad is cool, padahal itu merugikan diri mereka sendiri, karena menjadi pelajar yang nakal itu menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan tenaga juga, karena lebih banyak dampak negatifnya ya Kak. Jadi pesan aku untuk pelajar yang masih malas-malasan dalam sekolah, ayolah kita menggunakan masa muda kita sebaik mungkin, dan marilah kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, karena menjadi pelajar yang nakal dan menjadi pelajar yang bermalas-malasan itu lebih banyak dampak negatifnya dan malah ngerugiin kita sendiri dan gak ada manfaatnya. Nah kalau kalian berani melakukan hal yang negatif, kenapa nggak berani melakukan hal yang positif? Tuh, kalau berani melakukan hal yang positif, kenapa harus yang negatif? Iya. Udah jangan yang negatif-negatif daripada nyesel loh. Iya. Gitu ya. Oke. Kan biasanya ada nih kalimat-kalimat yang tercetus, kita terbentuk dari lingkungan, ya kan? Sering nggak dengar kalimat itu? Betul banget, Nah, sering oke. banget Kak. Aku mau tanya dari Pinky sendiri nih. Menurut Pinky, seberapa besar peran orang tua dan juga lingkungan saat ini untuk Pinky sehingga Pinky bisa dikatakan mempunyai banyak segudang prestasi ya? I think my parents and my environment have a very big role in my life, karena orang tua aku selalu support dan selalu ngedukung aku dari awal sampai saat ini. Mereka juga selalu support dan itu menjadi salah satu motivasi, dan aku juga jadi lebih semangat dalam melakukan kegiatan positif karena orang tua aku selalu mendukung, dan aku jadinya ingin terus mengejar prestasi sehingga bisa membanggakan kedua orang tuaku. Dan kalau untuk lingkungan, teman-teman aku juga sangat suportif dan mereka selalu nggak sabar melihat prestasi-prestasiku. Apalagi nih katanya, Iya. ini Pinky mau prestasi apa lagi nih? Dan Luar menurut aku biasa. sih lingkungan yang positif dan orang tua yang selalu mendukung itu suatu peran yang sangat besar ya Kak untuk diri kita sendiri, karena kalau kita ada di lingkungan yang positif, kita juga akan membawa aura yang positif. Pinky, dari selama perjalanan Pinky yang mungkin bisa dikatakan nggak pendek dan tidak mudah, tantangan-tantangan apa sih memang sudah dihadapi sehingga Pinky sekarang mempunyai banyak prestasi yang memang sudah cukup dibanggakan untuk diri sendiri, orang tua dan juga lingkungan. Boleh di-share ke teman-teman? Oh ya boleh. Well, life is full of challenges, and I think one of the biggest challenges in my life is lingkungan yang toxic, dimana kita nggak bisa bebas, kita tidak diberikan ruang gerak, kita tidak bisa kreatif, dan kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Tapi alhamdulillah aku udah keluar dari lingkungan yang toxic dan aku udah bisa jadi diri sendiri dan bisa terus berkarya. Oke, berarti dari situ ya kita harus memang jauh-jauh dari lingkungan toksik ya. Oh wow, luar biasa. Nah dari situ kan berarti sebetulnya itu juga sebuah perjalanan. Iya gitu betul kan. Kak. Ada lagi nggak selain itu tantangan-tantangan beratnya yang memang bisa dijadikan bahan motivasi buat teman-teman nih gitu? Wah, kalau aku sendiri sih kalau untuk tantangan, ya tantangan terbesarnya itu Kak, di mana people come and go, banyak yang nggak suka melihat kita bahagia, banyak yang tidak suka melihat kita sukses ya Kak. Jadi kalau dari aku, teman-teman teruslah jadi diri sendiri, terus lakukan apa yang kalian suka, karena itu akan menjadi suatu hal yang penting untuk masa depan kalian. So don't ever listen to other people and don't think of what other people think of you, and don't ever think of what other people opinions give on you. Gitu teman-teman, intinya mah bodo amat deh. Iya, Apa yang orang lain bilang tuh selagi itu tidak bermanfaat untuk kita,
cut gitu. Kalau aku sih gitu juga ya. betul banget. Dari sisi dewasa gitu kan, dari sisi dewasa ini ternyata walaupun begini yang masih pelajar juga udah luar biasa loh pemikirannya. Boleh tepuk tangan buat Pinky. Gitu ya. Oke. Pinky, kalau misal nih dari lingkungan Pinky atau mungkin melihat teman-teman yang mendekati untuk memakai narkoba gitu. Pinky selaku duta anti narkoba nih, biasanya apa sih yang Pinky lakukan atau pesan-pesan nih untuk teman-teman memang yang melihat lingkungan sekitarnya ada yang mendekati hal seperti itu, seperti apa baiknya gitu? Oke, ini buat aku dan teman-teman juga apabila kita melihat ada lingkungan kita yang mau mendekati narkoba atau obat-obatan terlarang, menurut aku sih kita harus memberikan empathy and we have to be aware, karena orang yang memakai narkoba adalah korban dan mereka biasanya menggunakan karena biasanya broken home atau depression or anxiety atau kesepian. Jadi mereka sebenarnya adalah korban dan kita harus merangkul dan kita juga harus peka, bukan malah kita leave them out and pick them out, tapi kita harus ngerangkul dan kita harus memberikan mereka perhatian dan simpati yang lebih agar mereka pelan-pelan terhindar dari penggunaan narkoba atau penggunaan obat-obatan terlarang. Oke, berarti itu yang tepat ya. Jangan malah mengasingkan gitu ya. Oh wow, luar biasa. Ini juga masukan untuk aku pribadi. Mungkin buat teman-teman ya nanti bisa diterapkan ke lingkungan sekitar, sahabat mungkin. Jadi memang kita benar-benar harus peduli terhadap sesama, jangan malah diasingkan gitu ya. Betul ya Pinky? Iya, betul Luar banget. biasa. Karena mereka adalah korban sebenarnya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menerapkan ya. Cuma mudah-mudahan sih memang tidak ada dan kita jauh-jauh dari hal-hal yang seperti itu ya Pinky, karena say no to drugs. Nah, say no to drugs karena benar-benar ngeri ya. Iya, Maksudnya dampaknya tuh besar luar banget biasa buat diri sendiri dan juga lingkungan ya. Betul banget. Oke, Pinky, ini kan Pinky sudah disematkan sebagai duta anti narkoba Kota Tangerang, ya kan? Pinky merasa terbebani gak sih? Karena kan kita berbicara narkoba ini segmennya sangat luas ya, pemakainya gitu kan. Kita tidak menutup mata. Dari hati yang paling dalam atau mungkin dari diri sendiri ada beban moral gak sih atau berat banget ya gitu? Gimana dari Pinky sendiri? Pastinya tidak Kak, malah I'm actually really proud karena di usia aku yang 17 tahun ini aku bisa menjadi suatu fighter for drugs, aku bisa menjadi suatu role model untuk generasi muda di luar sana untuk menjauhi narkoba. Dan memang iya lingkupnya sangat luas ya Kak, dan mungkin awalnya bukan ranah aku, tapi karena aku teringat dengan motivasi aku yaitu untuk mensosialisasikan dan juga untuk mengedukasi generasi muda agar mereka tercegah dan menjauhi narkoba. Jadi aku terus semangat untuk menjadi duta anti narkoba ini. Wah, luar biasa. Pokoknya lagi-lagi yang selalu diucapkan adalah motivasi dan juga semangat ya. Semoga nih sahabat dari Jendela Story bisa mengikuti dan juga mencontoh motivasi dan juga semangat dari Pinky ini. Luar biasa banget. Ya dong, harus semangat dong. Iya, iya, generasi muda untuk Kota Tangerang, luar biasa. Wow. Pinky, ada pesan-pesan gak sih untuk teman-teman semuanya nih dari sahabat Jendela Story dan khususnya buat para pelajar, ya kan? Karena Pinky juga masih pelajar dong. Gimana ya, ada pesan-pesan dan juga motivasi yang memang bisa memotivasi untuk teman-teman semuanya ketika nanti menonton video kita. Silakan. Oke, sebagai pelajar pastinya kita harus menjalankan tanggung jawab kita dan kewajiban kita, yaitu belajar. Dan jangan pernah berhenti belajar, karena belajar tidak memandang usia dan tidak memandang latar belakang. Dan dengan kita belajar, kita bisa meraih banyak hal, terutama prestasi dan cita-cita. So for youth out there, let's wisely use our time, let's wisely use our energy, because our youth won't come twice, and always be yourself and always keep doing you. Gitu ya, pesan-pesan dari Pinky. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, sahabat dari Jendela Story, itu dia pesan-pesan dari Pinky selaku pelajar yang memang mempunyai banyak sekali prestasi, baik di bidang sekolah ya, dan juga memang organisasi, dan juga memang banyak pokoknya yang lain-lainnya. Nanti
boleh dikepoin aja Instagramnya, dan mungkin ada yang mau berkenalan secara personal, secara pribadi, nanti kita kasih Instagramnya ya. Jadi nanti bisa sharingnya secara face to face, mungkin ketemu atau bahkan bisa by Zoom dan juga telepon gitu. Boleh ya Pinky ya? Boleh banget. Boleh banget kan, apalagi Pinky sebagai duta anti narkoba Kota Tangerang yang sangat berbakat. Jadi penyematan ini memang sangat-sangat luar biasa ya, pas banget buat Pinky yang memiliki segudang prestasi pada bidangnya gitu. Nah, sahabat Jendela Story, itu tadi obrolan yang lumayan banyak banget dengan Pinky. Luar biasa ya, banyak banget yang memang bisa kita ambil dan kita pelajari dengan dia yang masih usia muda, di umur 17 tahun dan juga kelas 12 ya. Iya Kak. Masih SMA, masih unyu-unyu banget, tetapi pengalaman dan prestasinya sangat-sangat banyak banget. Sebagai pelajar nih, buat sahabat-sahabat Jendela Story yang memang masih pelajar, semoga tadi apa yang disampaikan oleh Pinky bisa diterapkan sama teman-teman nih di dunia nyata. Dunia nyata, iya kan, apalagi memang peralihan dari daring, sekolah daring online menuju ke tatap muka. Semoga nantinya teman-teman juga bisa lebih cerdas lagi, bisa lebih pintar lagi, bisa lebih apa ya, pokoknya lebih rajin lagi, dan juga bisa kayak seperti biasa, walaupun nantinya harus tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita masih ada dalam pandemi COVID-19 ya. Sangat-sangat miris, semoga sih semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan tentunya untuk para pelajar, jauhi narkoba ya kan, biar kedepannya hidup teman-teman ini tetap stabil, nyaman, dan juga bisa mengejar cita-cita. Dan tadi dari Pinky adalah yang penting kita mempunyai niat yang serius, tetap memotivasi diri, dan tentunya kita harus tetap berada di lingkungan yang baik, entah itu dari orang tua dan juga rekan, sahabat, sekolah, dan semuanya. Nah, pokoknya kami dari Jendela Story mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pinky. Semoga karirnya semakin melejit nanti. Semoga semua apapun yang dicita-citakan bisa berjalan dengan lancar dan juga stabil. Gitu ya. Nah, itu tadi saya Ulfa dari Jendela Story pamit undur diri. Terima kasih banyak. Semoga konten-konten kami bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Jendela Story semuanya. Bye-bye.